Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Pujihu, haleluya. Kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. 4 Juni 2020. Semua karena kasih setianya, semua karena pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu, kebesaranmu Tuhan, mengasihimu. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi bumi. Katakan tinggikan. Salam Neo, salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Kebesaranmu Tuhan, mengasihimu.
diberkati.
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Urapi kami tim PDH, juga saudara kami yang streaming di sore yang indah ini. Kami rindu urapan-Mu. Yesus, Engkau Raja, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Satu hal yang ya Tuhan. Salam Bapak Sutrimo, salam Mbak Ade. Tuhan memberkati, haleluya. di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti Di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan Tuhan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya, lebih dalam lagi. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau berfirman kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan menolong, mengubahkan, dan memberkati setiap kami. Tolong kami Tuhan, kami yang gak bisa berbuat apa-apa ini, kami membutuhkan urapan-Mu. Urapi kami tim PDH, urapi saudara kami yang saat ini streaming dimanapun berada. Roh-Mu bekerja menolong kami, memampukan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari penuh kemenangan. Amin. Hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang direncanakan Tuhan dari semula buat saya dan saudara. Tidak ada alasan buat kita tidak bersukacita. Mari bersukacita. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Mari melakukan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya hari ini hari penuh kemenangan. Bagaimanapun keadaan saya dan saudara katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan yang dicurahkan buat saya dan saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mengucap syukur buat kasih-Nya yang dahsyat hebat. Saudara, sehari ini tadi kita boleh Tuhan izinkan berkomunikasi dengan keluarga yang kemarin baru saja mamanya pulang, kakaknya juga ya, buat daripada keluarga Mbak Christine yang telah mendahului kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita mengucap syukur kalau waktu tadi saat saya bercakap-cakap dengan keluarga ini, dari putranya juga dari adiknya, kalau hari ini jenazah tadi sudah tes rapid dan semuanya hasilnya negatif. Dan saya belum dapat kabar lagi sore ini kalau selesai semuanya, izin sudah didapat semuanya, tinggal RT RW dan kelurahan setempat. Saudara, mereka terbang sore ini. Saya percaya Tuhan perlancar semuanya, boleh tiba di Bandara Ahmad Yani dalam keadaan yang terbaik dan sampai di rumah daripada keluarga yang ada di Erawati. Saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya hanya bisa berkata semua karena kasih-Nya. Semua karena kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Dia. Kami mengucap syukur. Salam Burom, haleluya. Kita mengucap syukur. Kita bersukacita, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Gak ada yang bisa kita sampai kemarin. Salam Balina, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarganya ini sampai bilang, saya sampai merinding loh saudara. Saya itu
saking bersukacitanya sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau orang Jawa bilang apa? Dengar-dengar saudara. Apa namanya bahasa Indonesia nih? Apa terpesona ya saudara ya? Gampang terpesona lah. Saya itu sampai terpesona, dengar-dengar ya saudara. Betapa Tuhan itu baik, semuanya karena kasih-Nya. Dan sore ini saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan ada Burom Dona bersama anak wedok bersama kita bersuka cita. Oh haleluya, lewat jalur darat ambulan. Oh haleluya, jadi nggak bisa lewat bandara saudara. Puji Tuhan, besok tante jam 10 pagi lewat jalur darat ambulan. Haleluya, semua karena kemurahan Tuhan. Yang terpenting saudara, dari sana mengizinkan boleh dibawa ke tempat ini. Karena keluarga daripada Ibu Christine almarhum ini semua berada di sini. Dan itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Hal yang mustahil di saat seperti ini pandemi COVID-19. Tapi Roh Allah bekerja mengizinkan. Itu semua yang gak masuk di pikiran kita, yang gak pernah terpikirkan oleh kita, yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah timbul dalam hati. Itulah yang Allah kita sediakan buat setiap kita yang berseru. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Yakobus Yakobus 4 ayat 13. Saya minta tolong Mas Bagas bisa membacakan. Haleluya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup saya dan saudara itu seperti uap. Ya, hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Terus? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terus? Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi, kita boleh merancangkan apa saja, gak dilarang saudara. Kita mau berkata apa saja, kita mau lakukan apa saja. Berapa banyak mengalami kegagalan karena di dalam setiap perencanaan kita tidak mengizinkan Tuhan. Kita tidak mengizinkan Tuhan menjadi raja di dalam perencanaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Kristus raja di dalam setiap perencanaan saya dan saudara. Kalau bukan kehendak Dia, nggak jadi saudara. Gagal. Kalau bukan Dia yang punya mau, punya kehendak, nggak bisa. Mungkin kita punya uang untuk bisa melakukan banyak perkara, tapi endingnya gagal. Endingnya kerugian. Ya kalau cuman rugi, kalau sampai membawa kematian kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya selalu sampaikan kepada anak-anak kita, baik anak yang saya lahirkan maupun anak rohani. Kita nggak bisa gerusa-gerusu, sesuka hati kita, ceroboh. Di dalam perencanaan hidup kita, semuanya harus seturut kehendak Dia. Dia yang punya saya dan saudara.
Kita ini imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Bahkan dia berkata, saya dan saudara, orang yang percaya, orang yang mengandalkan dia, dia berkata, kamu biji mataku. Biji mata Tuhan gak mungkin dibiarkan disentuh. Apalagi diculek-culek, saudara. Saudara dan saya, kita mengucap syukur di dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin engkau punya banyak uang, bisa melakukan banyak perkara. Tuhan dahsyat, Ibu Setiorini, jempolnya 3. Saya pinjam berapa jempol untuk berkata Allah kita dahsyat. Saudara, seperti saya saksikan, kalau saya hari itu kuret, ya saudara yang dikasih Tuhan, belum tentu saya hidup sampai hari ini karena di luar kehendaknya. Dengar-dengaran, belajar dengar-dengaran apa kata Tuhan. Saudara mungkin punya gelar akademik yang luar biasa. Saudara mungkin lulusan doktor dari Inggris. Mungkin saudara lulusan doktor dari Kanada yang terbaik. Tapi kita nggak bisa buat sesuka hati kita. Semua harus di dalam rencananya. Kita nggak bisa lakukan. Mungkin setahun mulus, 2 tahun mulus, 10 tahun mulus. Tapi endingnya pasti kematian kekal. Saya sampaikan kepada keluarga saya pribadi. Adik saya yang paling kecil yang bontot. Saya anak nomor 2, dia anak nomor 4 yang bontot. Saya sampaikan kepada orang tua saya juga, adik saya, Ibu Ana juga tahu, saudara. Kalau tidak kembali kepada Yesus, ngeri. Saudara yang dikasihi Tuhan, meninggalkan Yesus karena bersuamikan seorang yang tidak percaya Yesus. Saudara, ngeri. Anak saya dari kecil ini, saudara ya, yang paling kecil umur 11 tahun, yang besar umur 21, terus 16 tahun, 14 tahun, terus 11 tahun. Sudah saya katakan, di luar Yesus mati binasa. Mami juga nggak bisa menolong. Saya terus sampaikan, di luar Yesus mati binasa. Dari kecil mereka sudah saya katakan, semuanya harus seizin Yesus Kristus. Semua harus di dalam rencana Dia. Kita nggak bisa lakukan apapun tanpa firman-Nya, saudara. Apa yang difirmankan kepada kita? Memang di saat Dia berfirman, Ria di sini semuanya buruk. Saya nggak menjumpai satupun yang baik. Yang ada teraniaya. Di sini dihina, dicaci, dimaki. Nggak temukan yang baik, tapi saya percaya Tuhan, endingnya pasti kita mengalami sukacita. Karena ini yang Engkau mau. Melalui proses ini, Ria menjadi dewasa di dalam Engkau. Tanpa proses ini, Ria nggak tahu apa-apa. Terima kasih Tuhan. Caramu mendidik kami begitu dahsyat. Saudara, manut be Tuhan. Firman-Nya mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Minta ampun be Tuhan. Saudara, anak saya yang nomor 1 berkata kemarin, 2 hari yang lalu, dia ingin punya rencana S2 ke Jerman. Saya katakan boleh, tapi apakah itu Tuhan mau? Apakah itu Tuhan mau? Boleh, mau ke Jerman, monggo, nggak apa-apa, bagus. Tapi apakah itu Tuhan mau? Dia katakan banyak macam, saudara. Tapi satu hal saya sampaikan, kalau bukan kehendak Tuhan, semua hancur.
sehebat apapun gelar akademikmu, hancur. Kita ini tawanan roh. Kita nggak bisa seperti firman ini berkata, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, ke kota ABCD untuk studi, untuk menyelesaikan gelar akademik kita. Boleh. Tapi apakah Tuhan itu dalam rencana Tuhan? Apakah itu kehendak atau rencana Dia? Itu loh saudara masalahnya. Boleh kita mau ngomong apa. Bulan 5 2019 saya sudah punya visa dari Bosnia, saudara. Pak siswa saya kasih unjuk. Saya katakan yang saat ini streaming bersama kita ya saudara. Saya bulan 5 kemarin berangkat ke, itu susah cari visa ke Bosnia. Itu kemurahan Tuhan saudara. Kita bisa ada di sana selama 3 bulan. Bisa ditambah lagi nanti 6 bulan. 3 bulan saudara. Kalau untuk Bosnia, saya sampaikan, apakah itu rencana Tuhan? Hati ini kepengennya menggebu-gebuan, tidak kayak saudara. Kepingin sekali. Wih, seakan-akan wow, keren. Tapi kembali lagi berdoa minta belas kasih Tuhan. Tuhan memberi pencerahan. Tuhan gak mau saya dan saudara binasa. Tuhan gak mau kita mengalami sesuatu sampai berakibat kepada kebinasaan kekal. Ya nek dapat anugerah, nek tidak, cilaka saudara kita semua. Terus sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Asap itu loh, uap itu sebentar saja kan kelihatan terus hilang. Kita kalau bakar sampah itu kan kelihatan tuh saudara. Nggak usah bakar sampah, manggang ikan aja kemarin, wah asapnya kemebul saudara. Tapi sebentar aja hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak bisa main-main dengan hidup kita. Kalau kita mau keluar di jalur Yesus sekalian, nggak usah libatkan Tuhan. Kalau kita mau jahat-jahat sekalian. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran ya harus 100% pure kebenaran. Jadi nggak boleh suam-suam. Karena apabila saya dan saudara suam-suam, Tuhan akan muntahkan. Saudara dan saya, orang yang suam-suam Tuhan muntahkan. Coba saya cari ayatnya. Bisa cari? Coba bantu saya cari ayat yang mengatakan suam-suam. Sebentar saudara ya. Waktunya masih panjang. Puji Tuhan. Coba bacakan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan. Jadi karena kau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu loh saudara. Nek kita suam-suam, ora dingin ora panas, Tuhan muntahkan saya dan saudara. Nek dingin sisan, jahat sekalian saudara. Kalau mau tinggal dalam kebenaran, ya harus 100% tinggal dalam kebenaran. Berbalik 180 derajat. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya. Itu yang Roh mau untuk kita katakan dari dasar hati sampai relung yang paling dalam. Semua karena Roh Kudus. Semua karena Roh Kudus. Enak saudara.
Loh, kalau saya tidak percaya, kalau melihat dunia saudara ya, yang dikatakan orang banyak, semua masuk akal. Sepertinya memang baik. Tinggal di kota A, makan tidur, nikmati fasilitas, soalnya nyaman. Tidak ada yang mengutik-ngutik, semuanya baik. Semua hormat mbak kita. Wah, monggo Bu. Ya. Monggo, silakan duduk, semua menghormati. Tapi kalau Tuhan tidak punya mau, saudara, Tuhan salam padui, Tuhan dahsyat, haleluya. Saudara, kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena anugerahnya, hikmatnya, kita tidak kuat di sini. 2008, berapa banyak hal yang bertubi-tubi yang kita hadapi. Badai itu terus silih berganti. Wah, kalau saudara dimanapun nggak punya beras, di rumah anak kecil-kecil mau makan nggak ada, hanya bisa berkata, bukankah engkau yang memerintahkan kami ada tinggal di tempat ini? Sekarang semua meninggalkan kami, tapi aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bu Ana itu tahu, saudara, bagaimana kasih Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kita nggak bicara tentang apapun. Beras, saudara, nggak punya beras. Tapi Tuhan nggak izinkan kita kelaparan. Sampai hari ini dipelihara. Dunia merancangkan yang buruk, yang jahat buat saya dan saudara. Tapi ingatlah, setiap kita mau berkata seperti ini di ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu loh saudara yang dikasih Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, ini yang Tuhan mau untuk kita ucapkan. Kita katakan, Tuhan, kami di sini karena kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami hari lepas hari. Ditolong sampai hari ini. 2008 sampai 2020. 12 tahun hidup dalam kasih Tuhan. Tidak ngerepoti siapapun. Tidak minta siapapun. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak minta belas kasihan kepada orang lain, kepada siapa keluarga. Tapi kita ngemis selalu setiap hari mengeladakan tangan baik Tuhan. Ini dulu anak kita yang sekarang sudah SMK, mau naik kelas 2 dan SMP, mau naik kelas 3 ini. Dulu setiap hari saya ajak berdoa, masih kecil-kecil, saudara, belum sekolah. Mereka manut, anak masih kecil-kecil. Yang satu tinggal di Medan, dulu masih 3 orang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita manut baik Tuhan, kita percaya bahwa hidup ini hanya seperti uap yang sebentar lenyap. Dan kita bisa berkata seperti di dalam Yakobus 4 ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau saudara dan saya memegahkan diri dalam congkak kita, dalam kesombongan, keegoisan, kita mengandalkan pikiran kita, firman-Nya mengatakan, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita katakan hari ini hidup, bisa makan, ada ikan, ada sayur, cukup semuanya, ada buah-buahan yang bisa kita nikmati. Ada banyak hal yang Tuhan curahkan, semua kebaikannya, semua karena anugerahnya. Kalau kita sampai hari ini Tuhan percayakan melayani jiwa-jiwa, semua karena anugerahnya. Tuhan memfasilitasi kita jauh 100 kali lipat lebih baik daripada dulu, saudara. Saya katakan yang dari Tuhan yang terbaik. Kita diberi yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jika seorang tahu
Bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Jika kita tahu, ya saudara, ia harus berbuat saya dan saya harus berbuat baik tapi tidak melakukan, itu berdosa. Menahan berkat orang lain itu dosa. Menahan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain itu dosa. Saudara, mari kita belajar untuk terus introspeksi diri, supaya kita selalu berkata, Tuhan, jika Engkau mau, seperti firman Tuhan, jika Tuhan kehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hari lepas hari, saudara, ini yang saya tekankan kepada anak-anak kami, juga pemuritan yang ada, tim PDA WBI, istimewa yang rajin aktif bertanya. Saya suka sekali saudara, itu sangat teramat memberkati saya. Pertanyaan saudara, itu memberkati hidup saya secara pribadi. Urapan itu powerful. Begini saudara, saya mau ceritakan, saya mau saksikan tepatnya. Ada seorang, contohnya seperti ini. Ada seorang yang konseling kepada kita. Ini ada Bu Rom juga yang sering dengar kata-kata saya, juga Bu Tentremnya yang saat ini bersama kita ya streaming. Beliau juga tahu. Saya selalu katakan, kerendahan hati jenengan yang menolong jenengan. Tuhan yang menolong jenengan. Doa kita itu nggak mengubahkan apa-apa. Tapi semua pertolongan itu datang dari imanmu yang mengerjakan roh kerendahan hati. Yang artinya, saudara, saya ini nggak bisa apapun sama sekali. Jadi, saat ada pribadi yang konseling kepada saya katakan, Bu, melalui apa yang sudah Ibu sampaikan ke saya diberkati. Orangnya bingung, aku ini punya masalah, saya datang mau minta doa, kok malah dikatakan. Kenapa? Sekalipun tidak disampaikan dengan bahasa kata-kata saudara, dengan mulutnya, tapi saya bisa melihat ekspresinya terkejut, kaget. Dia seperti berkata, wow, kok iya saya memberkati sedangkan saya ini punya masalah. Saya konseling karena punya masalah, tapi sekali lagi saya sampaikan. Apa yang Ibu ucapkan, saya sampaikan kepada Ibu ini, sangat memberkati saya. Saya diurapi Roh Kudus. Jadi, adakah saya bisa berkata bahwa saya doa, apa yang Ibu alami, mujizat yang Ibu alami itu doa? Bukan. Saya nggak lakukan apa-apa. Tapi kerendahan hatimu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menjawab doamu. Saudara, berapa banyak ini disembunyikan? Ya, kalau bukan hamba Tuhan akan menyembunyikan perkara ini. Tapi kita hambanya Tuhan, dulos babu. Jadi kita kasih tahu, supaya engkau tahu bahwa hidupmu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya tidak bisa apa-apa. Saat tidak ada urapan sama sekali, saudara. Waktu ada orang konseling sama saya bilang, Tuhan ampuni, kok tidak diurapi? Saya bingung, saudara. Saya sedih. Ampuni saya Tuhan. Kalau tidak ada urapan saya menangis terseduh-seduh yang gak keluar air matanya. Dan saat yang kita konselingi, ya, yang kita konselingi ini mengucapkan sesuatu, urapan itu mulai turun. Terus, adakah saya bisa berkata bahwa saya hebat? Adakah kita bisa ngomong bahwa itu karena saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau kita dipermainkan setan. Saudara punya kuasa. Di dalammu ada kuasa Yesus Kristus. Di dalammu ada kekuatan Allah. Ada pribadi Kristus yang tinggal di dalam hidupmu. Saya dan saudara ini partner. Kita ini sahabat. Saya dan saudara sama-sama membutuhkan Dia. Kalau kita bertemu, kita menjadi partner yang harusnya bergandengan tangan terus berkata, setiap karuniamu dan karunia saya yang berbeda, ayo kita persatukan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Yang artinya setiap kita ini, saudara, punya karunia talenta yang berbeda
untuk dipersatukan. Amin. Bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini imamat yang rajani umat kepunyaan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang menganggap dirinya yang punya gelar, titel, pangkat. Mereka berkata, itu kan karena saya. Jangan sampai Tuhan berkata seperti ini, saudara. Tuhan berkata, "Enyalah daripadaku sekalian pembuat kejahatan." Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aku nggak mengenalmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara ini milik Tuhan. Kita hamba-hamba Allah. Semua saya membutuhkan saudara, dan kita membutuhkan Tuhan. Kita saling membutuhkan. Saudara, kita partner di dalam Kristus. Kita akan sama-sama bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan akan taruh saya dan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita mulai katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini kuasa yang ada di dalam hidupku tidak kuaktifkan, itu karena ketidakmengertianku. Ampuni saya. Tapi hari ini saudara, kita semua dibuat Tuhan mengerti bahwa kita semua adalah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah yang akan melayani, yang akan Tuhan katakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya berdoa, Tuhan terima kasih buat sore yang indah ini. Berkati saudaraku yang streaming. Kami percaya Tuhan membukakan hal yang baru untuk boleh menjadikan kami lebih percaya kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu turun atas setiap saudara kami, juga tim PDH. Ajar kami untuk lebih lagi mengerti apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, nanti di season kedua kita akan menyampaikan tentang lebih lagi kuasa Tuhan. Bagaimana supaya apa yang selama ini mungkin saudara nggak pernah dengar dari siapapun, bahwa ternyata di dalam hidupmu ada kuasa yang luar biasa, bahwa engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini setelah engkau didoakan oleh pribadi lepas pribadi yang lain, dia berkata, dia seperti mengatur hidupmu. Saya mau katakan, di dalammu ada kuasa Tuhan. Izinkan dia yang mengatur hidupmu. Bukan pribadi lepas pribadi, tapi izinkan Kristus yang mengatur hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa